Jadi, pada video kali ini, kami dari kelompok F akan membahas tentang konsep pengkodean kanal, khususnya kode blok siklik. Sebelum masuk pada pembahasan berikutnya, apa sih kode siklik itu? Jadi, menurut definisinya, siklik berarti putaran. Dikatakan kode siklik karena kode-kode vektornya merupakan versi putaran kode vektor lainnya. Misal, kode word, xn, x0, x1, xn kurang 1, maka jika diputar akan menjadi x0, x1, xn kurang 1, xn. Ini juga merupakan kode word dari kode siklik. Telah dijelaskan pada bab yang lain bahwa kode blok disusun dengan menggunakan matriks vektor, sedangkan kode siklik digambarkan sebagai deretan polinomial beserta koefisiennya. Koefisien polinomial inilah yang sangat membantu dalam pembuatan struktur kode siklik. Kode siklik dibagi menjadi dua macam, yaitu kode siklik sistematik dan non-sistematik, dan mempunyai struktur NK dengan derajat polinomial tertinggi N kurang K. Yang pertama, kode siklik sistematik. Dengan generator polinomial Gx dari sebuah kode siklik, kode word dapat dibentuk secara matematis dengan rumusan C sama dengan Y0, Y1 sampai dengan seterusnya, Yn kurang K kurang 1, D0, D1 sampai dengan seterusnya, Dk kurang 1. Dari persamaan di atas, informasi polinomial dx dan cek polinomial yx dapat dinyatakan sebagai berikut, yang dimana yx adalah sisa pembagian polinomial berderajat n kurang k kurang 1 atau kurang yang diperoleh dari pembagian y pangkat n kurang k dx dengan gx. Bisa kita lihat hasilnya pada bagian nomor 4, yaitu dengan Qx adalah hasil bagi dan Rx adalah sisa pembagian. Yang berikutnya yaitu kode siklik non-sistematik. Pembentukan kode siklik non-sistematik lebih mudah daripada pembentukan kode siklik sistematik. Dari generator polinomial yang telah didapatkan, dikalikan dengan data informasi untuk mendapatkan kode word non-sistematik. Perbedaan yang mendasar antara kode siklik sistematik dan non-sistematik adalah pada kode word yang dihasilkan oleh encodernya. Pada kode sistematik dapat dibedakan antara bit-bit informasi dengan bit-bit paritinya. Sedangkan pada kode non-sistematik tidak dapat dibedakan. Karena sifatnya tersebut, maka kode siklik yang dapat digunakan adalah kode siklik yang sistematik. Proses encoding kode siklik. Secara blok diagram encoder dengan generator polinomial Gx sama dengan 1 tambah X pangkat 3 dapat digambarkan pada gambar 1. Sebuah kode siklik 7,4 mempunyai generator polinomial Gx sama dengan 1 tambah X pangkat 3, urutan informasi yang akan dikirim D sama dengan 1100, informasi polinomial dx sama dengan 1 tambah x, karena n kurang k sama dengan 3, maka didapatkan x pangkat 3 dikali dx sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 4. Pembagian x pangkat 3 tambah x pangkat 4 dengan gx sama dengan 1 tambah x pangkat 3, menghasilkan sisa polinomial yx sama dengan 1 tambah x2. Jadi kode polinomial yang didapat adalah Cx sama dengan 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4. Sehingga kode word atau data yang telah dikodekan menjadi C sama dengan 1011100, atau dapat dinyatakan bahwa Cx sama dengan Dx dikali Gx sama dengan 1 tambah X dikali 1 tambah X pangkat 3 sama dengan 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 dan ditambah X pangkat 4, sehingga kode word atau data yang telah dikodekan menjadi C sama dengan 1011100. Proses decoding kode siklik. Secara umum, decoder kode siklik dapat ditunjukkan dengan blok diagram seperti gambar 2.
Secara prinsip prosedur, koreksi kesalahan pada kode siklik atau sesuai blok diagram di atas adalah sebagai berikut. Step 1, vektor yang diterima digeser ke register buffer dan register sindrom. Step 2, setelah perhitungan sindrom dan semua bit digeser ke buffer, isi register sindrom dibaca oleh detektor. Bila output detektor sama dengan 1, maka isi register sindrom berkaitan dengan pola error yang dapat dikoreksi dengan error terletak di buffer paling kanan. Step 3, digit yang diterima pertama digeser keluar. Secara bersamaan, isi register sindrom juga digeser keluar. Bila bit pertama error, output detektor akan menjadi 1 yang akan digunakan untuk koreksi error pada bit pertama tersebut. Output detektor juga digeser ke register sindrom untuk memodifikasi sindrom. Isi sindrom berkaitan dengan isi buffer berikutnya. Step 4, sindrom yang baru digunakan untuk mengecek apakah ada kesalahan pada bit kedua, seperti halnya pada bit pertama bila ada dilakukan koreksi. Step kelima, proses di atas berlangsung digit demi digit sampai semua vektor digeser keluar buffer. Gambar di bawah ini adalah gambar blok diagram decoder kode siklik. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.